Halo, salam olahraga, selamat beraktivitas untuk teman-teman semuanya, baik dari Sabang sampai Merauke. Semoga senantiasa diberikan kelancaran untuk aktivitasnya. Dan kembali lagi di video yang terbaru kita kali ini, kita akan membahas baru saja kemarin Persib Bandung berhasil lolos ke 16 besar Liga Champions Asia 2. Alhamdulillah, Persib berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia lewat ajang Liga Champions Asia 2. Jadi Persib lolos ke 16 besar yang kemungkinan nanti akan bertemu dengan tim-tim besar seperti tim dari Korea Selatan, ada yang dari Australia, dan nanti kalau lolos kemungkinan besar juga akan bertemu dari tim-tim dari Timur Tengah, teman-teman. Ada Al Nassr, ada Cristiano Ronaldo di sana. Ya, semoga Persib bisa terus konsisten mempertahankan performanya agar terus mengukir sejarah di Liga Champions League 2 musim ini. Bahkan santer terdengar infonya di jeda transfer Januari nanti Persib akan memboyong Joy Paulo Pessi, punggawa Garuda kita. Kita tahu Joy Paulo Pessi santer terdengar bahwasanya tidak diperpanjang di klubnya karena usia ya. Kalau kita Joy Paulo Pessi mungkin usianya sudah lumayan mendekati usia pensiun, teman-teman. Jadi diinfokan santer terdengar akan merapat ke Persib Bandung. Wah, ini semakin banyak saja pemain-pemain diaspora kita yang berlaga di Liga 1, teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Banyak pemain diaspora kita yang awalnya bermain Eropa, terus saat-saat ini banyak sekali yang kemudian bermain di Liga 1. Menurut teman-teman komentarnya seperti apa? Tulis di komentar, kita berdiskusi bersama. Kalau saya pribadi, ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Yang penting dapat jam bermain itu penting. Harapannya ya bisa tetap bermain di Eropa untuk memberikan pengalaman, determinasi itu mungkin lebih baik di Liga Eropa atau Liga luar Asia lah minimal seperti itu. Tapi kalau memang nggak ada, ya nggak apa-apa di Liga 1 kita juga cukup baik. Yang saya khawatirkan saja pribadi, teman-teman, karena kebetulan saya juga punya teman-teman yang bermain di Liga 2, Liga 3 kita, ya mungkin nggak semuanya juga, tapi yang paling menakutkan kalau seumpamanya kita bermain di liga sini itu karena gajinya yang besar, satu, gaya hidupnya, tahu banyak sekali pemain-pemain profesional, mungkin banyak teman-teman temui juga itu ngerokok, itu kayak gitu. Saya takutnya nanti Tom Haye tiba-tiba makan mie goreng, habis itu ayo sebat dulu Tom. Itu yang kita takutkan dari gaya hidup. Semoga pemain-pemain diaspora ini yang akhirnya merapat ke Liga 1 bisa terus mempertahankan performanya dan determinasinya agar bisa terus di peak performernya. Jadi kita harap yang terbaik untuk pemain-pemain diaspora yang akhirnya merapat ke Liga 1, teman-teman. Oke, kita langsung saja bahas. Pak Sumarji ini selalu muncul, teman-teman. Kita tahu Pak Sumarji ini adalah ketua BTN, teman-teman. Kalau ada yang belum tahu, BTN itu singkatan dari Badan Tim Nasional Indonesia, teman-teman. Bukan Bank Tabungan Negara. Pak Sumarji ini selaku ketuanya. Jadi Pak Sumarji bukan yang ngurusin KPR di Bank BTN, boten. Jadi Pak Sumarji ini adalah ketua dari Badan Tim Nasional Indonesia. Pak Sumarji baru-baru ini setelah pertandingan melawan Vietnam menyampaikan statementnya di salah satu sesi wawancara. Beliau menyampaikan bahwasanya kan sempat viral tuh fotonya Pak Sumarji yang menyender di bench pemain, kursi bench pemain. Kelihatan tatapannya kosong, shock, terkaget-kaget. Pak Sumarji menyampaikan hal tersebut, nggak menyangka tim kita bisa main seburuk itu dan kalah melawan Filipina. Selama Pak Sumarji mendampingi tim Garuda, itu nggak pernah kalah sama Filipina. Dan baru kali ini Pak Sumarji sampai terkaget-kaget. Itu saking shocknya sampai Pak Sumarji bersender, lemas di bench pemain setelah pertandingan melawan Filipina kemarin. Kemudian Pak Sumarji juga melanjutkan, teman-teman. Ini yang menarik, teman-teman. Pak Sumarji melanjutkan bahwasanya dia akan mengevaluasi dirinya. Bayangkan, Pak Sumarji lagi-lagi selalu orang yang terdepan menyampaikan saya yang salah, saya akan mengevaluasi diri saya,
bahwasanya yang kemarin itu Pak Sumarji menyampaikan sempat memberikan kelonggaran ke teman-teman Garuda Muda ini. Jadi bahwasanya Pak Sumarji harusnya memberikan pressure, motivasi yang tinggi sebelum pertandingan, diberikan tekanan kepada tim Garuda Muda kita. Itu mengingatkan Pak Sumarji menyampaikan, seingat Pak Sumarji pada waktu era Sintayong itu pelatih kita yang lama itu seperti itu, sehingga semangat daripada tim Garuda Muda kita sebelum masuk lapangan itu sudah benar-benar ibarat kata siap mati untuk tim Garuda Muda kita, untuk negara kita. Tapi kemarin agak sedikit dikendorkan dan Pak Sumarji merasa kecewa. Next, nanti di pertandingan selanjutnya Pak Sumarji berjanji tidak akan memberikan space itu, akan betul-betul memberikan motivasi sekeras-kerasnya dan pressure sebesar-besarnya kepada Garuda Muda ini. Memang kalau anak muda agak sedikit dikendorin ya gitu Pak Sumarji. By the way, masih ingat saja sama Coach Sintayong. Tapi sepertinya Pak Sumarji ini masih cinta sepertinya teman-teman ya sama Coach Sintayong itu. Tapi anyway, keseluruhan itu kalau kita tahu teman-teman, kenapa kok setiap kala itu selalu yang muncul itu Pak Sumarji? Mana ketuanya kita itu mana? Akhir-akhir ini kita lihat ketua kita juga nggak pernah postingan kolaps itu nggak pernah, biasanya kan sering sekali. Tapi kali ini kalah, apalagi baru-baru ini kalah, yang muncul Ratu Tisha sama balik lagi Pak Sumarji. Oh mungkin kita positive thinking teman-teman, mungkin ketua kita itu lagi menyusun atau menyempurnakan roadmap yang kemarin cuma 3 lembar itu teman-teman. Roadmap PSSI Federasi Indonesia itu cuma 3 lembar, ya mungkin jarang muncul memberikan statement tentang tim Garuda Muda kita yang kalah, pasang badan kenapa kok bisa kalah. Mungkin ya beliau lagi sibuk untuk bikin itu roadmap, itu menyempurnakan roadmap yang cuma 3 lembar, kan katanya ada turunan-turunannya itu belum detail. Jadi semoga saja itu disempurnakan oleh para pengurus kita, wabil khusus ketum kita PSSI. Sebagai informasi sedikit teman-teman, kemarin itu saya nggak sengaja scroll di salah satu konten di Instagram, saya melihat itu ada salah satu konten kreator itu menunjukkan bahwasanya bagaimana Jepang. Teman-teman bisa cek sendiri. Jepang itu di website federasinya Jepang namanya Japan Ways kalau nggak salah. Jepang Ways itu ada kok. Teman-teman search saja organisasi sepak bola Jepang itu, teman-teman search, klik di situ, itu kelihatan teman-teman bagaimana prestasi, perjalanan, kemudian perencanaan di breakdown sedemikian lengkap di website federasi itu, menunjukkan bahwasanya ya nggak salah kalau Jepang itu di Asia sejaya itu nggak salah, karena memang rencananya itu jelas teman-teman. Kita itu kalau lihat di websitenya kita di PSSI, paling yang sering muncul ya struktur organisasi, ketuanya siapa, exco-nya siapa. Kemudian kalau nggak gitu foto-foto galeri. Villanesia sampai sekarang ya nggak ada perkembangannya, turunannya seperti apa. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu Villanesia itu turunannya seperti apa. Tapi kalau di Jepang, di websitenya Jepang itu jelas teman-teman. Bahkan kalau teman-teman lihat di Jepang Ways itu target mereka itu 2050 kalau nggak salah. Targetnya mereka itu jelas, bahwasanya mereka akan menjuarai Piala Dunia. Dan step-stepnya untuk mencapai itu mereka juga tuangkan di situ. Sampai detail pemain itu, idealnya pemain defender Jepang itu posturnya seperti apa, karakteristik permainannya itu seperti apa. Itu sebegitu pahamnya mereka sama diri mereka sendiri. Kan kita tahu teman-teman, kalau mungkin kita di bangku kuliah dulu atau waktu kita sekolah dulu teman-teman, kita mungkin bisa mengalahkan lawan kita. Kalau kita sendiri itu nggak tahu kelebihan kita itu di mana, kita nggak tahu. Masa sih teman-teman yang ada di federasi itu kan katanya orang-orang pintar semua. Atau mungkin itu Pak Erik, coba ngobrol lah sama Bung Toel, kan katanya yang paling ngerti sepak bola di negeri ini. Coba ngobrol sama Toel untuk bikin seperti itu Pak. ATM kan Pak rumusnya Pak, amati, tiru, modifikasi. Gak ada yang original teman-teman di dunia ini. Semuanya itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Modifikasi
itu sesuaikan sama apa yang ada di dalam negara kita. Kita tiru, paling jelas itu bisa kita tiru itu Jepang, hasilnya nyata, produknya nyata, step by stepnya mereka nyata. Bahkan para pengamat juga banyak yang ngomong dulunya Jepang itu belajarnya sama kita. Loh kok sama sekarang kita ketinggalan itu loh. Sedangkan Jepang pun sudah membeberkan seperti itu di website mereka bahwasanya stepnya itu seperti ini. Target mereka itu nanti 2050 kalau nggak salah itu mereka akan sampai menjuarai Piala Dunia. Ya nggak salah kalau sekarang di tahun 2025 ini mereka bisa ngalahin Jerman, mereka bisa ngalahin Spanyol, sering kali lolos 16 besar di Piala Dunia karena memang targetnya jelas teman. Masa teman-teman di PSSI kita gini Pak, teman-teman federasi mungkin ya buat bahan diskusi kita teman-teman. Mungkin kita itu sudah paham bahwasanya nggak ada yang instan di dunia sepak bola itu. Semuanya itu butuh proses dan proses itu dimulai dari perencanaan. Lah mana bisa Pak kita melakukan proses, kita melakukan atau kita mulai suatu proses itu kalau perencanaan itu nggak ada, roadmap cuma 3 lembar, itu gimana ceritanya Pak? Bayangkan teman-teman, roadmap cuma 3 lembar. Jepang yang begitu majunya sepak bolanya saat ini di Asia itu jelas begitu panjang. Lah kita yang belum apa-apanya di Asia, tapi roadmap apa kita, exco kita, ketua kita, pengurus kita lah, federasi semuanya itu mungkin sudah di luar kepala akan filosofi, akan suatu hal proses perencanaan itu mungkin jadi nggak dituangkan teman-teman. Kita positive thinking saja. Jadi mungkin teman-teman federasi ini saking hafalnya akan perencanaan itu jadi nggak dituangkan. Jadi ya mungkin so much go on aja. Jadi pokok melaku lah. Mungkin itu teman-teman. Ya semoga saja federasi kita segera berbenah bahwasanya banyak sekali hal-hal yang perlu kita perbaiki terutama dari perencanaan. Mana ada proses yang baik, hasil yang baik tanpa ada perencanaan yang baik. Itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini sebanyak-banyaknya agar kami terus bisa berkembang. Dan salam olahraga.